pelajaran kita mulai, saya cek kelengkapan kalian. Maaf Mas Insan, selanjutnya di kerahnya dirapikan, tempat duduknya juga. Silakan duduk kembali. Tempat duduknya dirapikan, udah lurus ya, rapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat luar biasa. Allahu Akbar. Pada hari ini kita semangat semua dan sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan dan agama yang kita anut, supaya pelajaran pada hari ini bisa diserap dengan mudah dan juga bermanfaat kelak pada kalian sudah lulus. Silakan dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, malam ini kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan doa kita pada hari ini dan yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan pada hari ini diberikan keberkahan. Amin. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu akan saya absen untuk kelas 11 PKMP. Hari ini ada yang tidak berangkat kan? Pelajaran yang kemarin masih ingat? Oke, coba untuk mengingat pelajaran yang kemarin. Mesin bisa hidupkan karena ada 3 faktor. Apa aja? Satu aja Mas Ferdi. Satu, bahan bakar masuk ke dalam ruang pembakaran, Pak. Oke, yang lainnya? Ya, Linda dulu. Adanya percikan api dari busi atau pengapian. Oke, baru 2. Satu lagi. Adanya kompresi. Adanya kompresi. Betul? Betul. Kalau dari salah satu 3 faktor ini tidak berfungsi, bisa nggak mesin menghasilkan energi? Ya. Pelajaran pada hari ini kan menerapkan, kalau dari mata pelajarannya adalah PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Ya. Nah, di tema pada hari ini adalah menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar konvensional. Konvensional itu apa? Karburator, betul? Tepuk tangan yang mulia. Menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar. Kita masuk ke sistem bahan bakar karburator, karena intinya nanti adalah yang mengeksekusi dan disebut dengan sistem bahan bakar konvensional adalah karburatornya. Fungsi karburator untuk apa? Oke. Karburator berfungsi untuk merubah bahan bakar dalam bentuk cair menjadi kabut bahan bakar dan mengalirkan ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Oke. Tepuk tangan. Betul? Pelajaran pada hari ini, ya, nanti saya jelaskan yang dipelajari apa aja. Kalian mempelajari pelajaran yang akan dipelajari ini harus tahu juga tujuannya untuk apa. Kalau kamu tidak ngerti tujuan pembelajaran ini untuk apa, nanti pada saat pelajaran lagi kayak orang di tengah-tengah hutan, nggak ngerti arah, nggak ngerti tujuan. Ya, sebelum pembelajaran praktek kita mulai, saya jelaskan dulu tujuannya untuk apa. Ya, yang kita pelajari, yang kita praktekkan itu apa saja. Pelajarannya adalah PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Tujuan pembelajaran, ini yang pengetahuan kita lewat. Kemarin kan sudah saya jelaskan yang pengetahuan. Betul? Sekarang kita dibaca aja, nggak usah saya bacakan ya, karena kan udah bisa baca semua. Pahami? Bisa paham? Yang poin pertama, dengan baik dan sesuai SOP. Sama ya, dengan baik di sini ya standarnya sesuai dengan gambaran pembelajaran nih. Pembelajaran pada hari ini nanti kita fokusnya lihat di praktek. Ya. Ini permasalahannya adalah dari yang siklus dari pembelajarannya, mulai dari mengamati masalah, merinci gejala, menguraikan kemungkinan penyebab, menentukan cara pemeriksaan, terus menentukan cara perbaikan, presentasi hasil, evaluasi, dan nanti terakhir adalah refleksi belajar. Ini dari keseluruhan siklus pembelajaran pada hari ini. Bisa dipahami?
Nah, kriteria penilaian saya nanti terhadap kalian apa saja di sini ada. Nanti diskusi saya juga lihat. Kemarin kan kita udah dipraktekkan diskusi, ya, betul kan? Diskusi. Nah, diskusi dari kerjasamanya apa udah saya nilai. Terus LKPD ini lembar kerja peserta didik nih nanti juga ada LKPD untuk praktek saya sediakan. Nah, terus saya ada juga untuk evaluasinya ada tes tulis. Ya. Terus yang berikutnya adalah praktek. Nanti praktek juga ada penilaian. Oke, sampai sini paham? Sekarang kalian amati. Coba gambar ini, pahami. Lihat gambar ini. Ya, apa yang dibayangkan? Bener nggak? Ya, masih. Cewek lagi bingung. Yang lainnya ada nggak? Apa? Ya? Mobilnya mogok, Pak. Mobil mogok. Tepuk tangan ini yang ada. Yang lainnya ada? Bensinnya habis, Pak. Betul nggak? Bisa nggak? Bisa. Dan kita fokusnya hari ini adalah prakteknya sistem bahan bakar konvensional, karburator. Iya kan? Nah, di karburator ini berkaitan dengan permasalahan ini nanti untuk mengetahui gejalanya. Nah, sekarang apa gejalanya? Apa kemungkinan penyebabnya? Ada kemungkinan filter udaranya kotor sehingga intake udara yang masuk ke ruang pembakaran kurang maksimal. Ya, kasih tepuk tangan cepat ya. Ini saya lanjut lagi ya. Nah, ini gejala-gejala kerusakan yang sering terjadi pada sistem bahan bakar konvensional. Ya. Bisa dilihat? Ya, sini apa? Berikutnya? 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 Ini yang sering terjadi pada sistem bahan bakar konvensional. Kemungkinan penyebabnya, yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, untuk memperdalam, ya, mengembangkan kemungkinan penyebab. Sekarang kan literasi banyak, betul ya? Kamu bisa cari search di Google, ya. Bisa juga di YouTube. Lanjut. Nanti saya bentuk kelompok ya. Ya. Kelompoknya ini kan ada 20. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Siap? Siap. Kelompoknya seperti biasa ya. Nah, terus berikutnya nih buat evaluasi, nanti silakan. Saya sediakan juga soal di aplikasi kuis. Nanti saya kasih linknya di WA ya. Buat ngerjain evaluasi dari praktek pada hari ini. Nanti ada, bisa dilihat ya. Manual buku udah ada siap? Ya. Hasil praktikum nanti juga ada job sheet siap ya. Ini job sheet ada. Terus evaluasi praktik nanti bisa dikirim tadi di link kuis yang saya bagikan by WA. Bawa HP semua dan punya WA semua? Oke. Terima kasih dan tepuk tangan buat kita semua. Di pembagian kelompok prakteknya ya. Nanti langsung menuju ke tempat praktek yang sudah disediakan alat-alatnya dan kamu lakukan sebaik-baiknya. Jangan bercanda, fokus apa yang sesuai ada di job sheet. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ketuanya? Kelompok 2? Ketuanya? Nanti ditulis kan? Sudah pegang semua? Nanti ini udah pegang semua, kita masuk ke bengkel. Ke bengkel, kalian sesuai dengan kelompoknya, sudah siap, kelompoknya langsung sesuai dengan alat dan bahan prakteknya. Ya. Oke, kalau udah siap semuanya berdiri. Biar tertib ya. Kelompok 1 dulu silakan. Kelompok 1. Kelompok. Dibagi tugasnya yang nyiapkan alat. Kalau ada bahan dan alat yang kurang bisa. Nah,
Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Jadi nanti kesimpulannya yang siap presentasi apa? Alat semua alat dirapikan dan sudah selesai bisa masuk kelas. Ini dipresentasikan oleh kita lihat waktunya. Kalau waktunya cukup kita presentasikan semua. Kalau enggak nanti yang lainnya dipresentasikan bisa menyusul pada saat pelajaran ya. Yang sudah selesai dilakukan. Oke. Kalian sudah mempraktekkan dengan baik dan kelompok juga sudah mengerjakan sesuai dengan SOP. Kita lihat alat-alat juga sudah dirapikan kembali dan ini waktunya sangat terbatas untuk mempresentasikan kelompok dari kelompok berapa? Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami tadi. Pertama, pemeriksaan saringan udara. Filter udara tadi sudah dibersihkan dan sudah bisa digunakan kembali. Pemeriksaan katup throttle. Tadi katup throttle tersumbat dan sudah diperbaiki. Pemeriksaan pompa akselerasi tadi juga tersumbat, sudah diperbaiki juga. Pemeriksaan putaran idle atau stasioner tadi juga tidak stabil dan tidak di-setel ulang. Kesimpulannya, setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan pada filter udara, katup throttle, pompa akselerasi dan putaran idle, mesin mobil berjalan dengan baik kembali, bahan bakar tidak boros lagi dan mesin tidak tersendat lagi. Sekian. Tepuk tangan. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Nama saya Muhammad Ihsan Kamil. Saya ingin bertanya, apakah kondisi katup throttle pada saat pembongkaran dilakukan dalam kondisi kotor atau tidak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ihsan Kamil. Jadi pemeriksaan katup throttle kotor dan tersendat. Paham? Kasih tepuk tangan. Oke. Ini waktunya juga sudah ini saya dari kegiatan hari ini. Tadi saya evaluasi, kalian sudah mempraktekkan dengan baik dan kelompok 4 juga sudah mempresentasikan dan menjawab dari beberapa pertanyaan karena ada keterbatasan waktu untuk mempresentasikan lagi kelompok-kelompok yang lain pada pertemuan yang berikutnya. Saya sedikit menekankan aja berkaitan dengan cara menyetel. Tadi udah juga menjelaskan bahwa ternyata ada kendala yaitu setelan karburator tidak tepat. Nah, cara menyetel karburator supaya tepat yang pertama adalah sebetulnya sangat mudah sekali untuk mencari langsam. Putar terlebih dahulu gas dibesarkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya kalian nanti bisa membedakan ya tinggi rendahnya putaran mesin. Setelah putaran gas ya ataupun throttle screw diputar, suara mesin lebih tinggi, baru setelan udara. Setelan udara diputar ke kiri ataupun ke kanan, cari putaran mesin tertinggi. Ingat, cari putaran mesin tertinggi. Setelah ditemukan putaran mesin tertinggi, maka Pak, setelan gasnya dicarikan RPM-nya yang tepat. RPM-nya kurang lebih kan sekitar 700 RPM. Paham? Nah, disetel ke 700 RPM, nah itulah sudah ketemu putaran itu. Oke, paham? Paham semuanya? Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok.
kita refleksikan, kita evaluasi bersama-sama, ya kan? Beberapa kendala, silakan kendala apa yang dialami yang kurang untuk introspeksi saya selaku guru, nggak apa-apa. Tidak akan ngurangi nilai. Wah, Bapak waktu nerangkan terlalu cepat-cepat suaranya ataupun apa, terserah. Yang jelas kritikan kalian itu adalah untuk membangun saya, dan saya tidak akan marah ataupun mengurangi nilai. Ya. Masukan dari saya untuk praktek kali ini memang sudah baik sebetulnya, tapi ada kendala saat ada beberapa kunci yang diperlukan tidak terpenuhi, Pak. Jadi ada kendala. Tepuk tangan. Beberapa alat pun kita mengalami satu kerusakan. Nanti kedepannya saya menyiapkan untuk praktek ini alat-alat yang diperlukan saya siapkan dengan baik, supaya apa, pada saat proses praktek kalian tidak kesulitan dengan alat-alat. Paham ya? Paham. Ya, untuk pertemuan berikutnya ingat, ini kan yang presentasi baru satu kelompok. Jadi yang belum kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti pertemuan berikutnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bisa mempresentasikan lebih baik. Siap? Siap. Siap? Siap. Nah, untuk menutup pelajaran pada hari ini biar kita lihat semangat, saya kasih yel-yel. Jawab yang kompak dan semangat. Ya, setuju? Setuju. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Pada hari ini kita sudah praktek dengan semangat dan kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Saya selaku guru mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan kedepannya saya akan memperbaiki diri juga untuk pembelajaran ini lebih menarik dan juga mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian semuanya. Sebelum kita selesai pelajaran hari ini, silakan ditutup berdoa oleh ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih banyak. Sekali lagi, kalian silakan istirahat. Pelajaran hari ini sudah diselesaikan dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada beberapa teknik yang masih ada kendala, dan kedepannya sekali lagi saya evaluasi supaya lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.